Halo pendengar setia Poki, kembali lagi di Poki, Podcast of Nigakai. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar pendengar semua? Semoga sehat-sehat aja dan selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum mulai, aku sebagai host mau perkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Sarah dan kali ini aku bakal memandu teman-teman semua di Podcast of Nigakai episode ke-7. Wow, udah episode ke-7 aja ya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu kita buka Q&A di Instagram Nigakai ke teman-teman semua. Jadi di episode ke-7 ini kita bakal ngejawab dan ngebahas question dari teman-teman semua. Dan kali ini aku ditemenin sama dua guest kita yang cakep bin kece nih. Yuk, sebelumnya perkenalan dan disapa dulu dong Kak, pendengar setia Pokinya. Hai guys, ketemu lagi di episode berapa ya Poki ini? Aku 7, Tamira, panggil kami semua. Ini 7 ya? Ini sudah banyak ternyata Poki. Di episode 7 ini, namaku Tamira, mahasiswa akhir PP 2018, panggil aja Tam-Tam. Kali ini aku ditemenin Petri. Silakan Pet. Hai, kenalin, aku Petri, angkatan sama Tamira di PP 18, mahasiswa akhir. Oke, sebelumnya gimana nih kabar Kak Tam-Tam sama Kak Petri? Berhubung kita baru abis UTS kan ya? Alhamdulillah baik, cuman karena sibuk dengan beberapa kegiatan dan harus share proposal dan urusan itu, ada stres juga. Oh iya, lagi sibuk skripsian ya Kak Petri sama Kak Tam-Tam. Bener banget Sarah, sama kayak Petri. Oke, semangat nih buat kakak-kakak ya. Kita mulai aja dari @CEELXX sama UzumaXX. Apa itu Nigakai dan singkatan dari Nigakai? Bisa dijawab Kak Petri? Oke, jadi aku langsung jawab aja ya, apa itu Nigakai? Jadi Nigakai itu satu organisasi himpunan mahasiswa yang biasa di jurusan-jurusannya juga ada, cuman kan tergantung jurusannya namanya apa. Nah, di jurusan sastra Jepang Universitas adalah itu namanya Nigakai. Berlanjut ke pertanyaan kedua, singkatan Nigakai itu apa? Nigakai itu berasal dari kata Nihongo. Ni-nya itu Nihongo yang artinya bahasa Jepang atau sastra Jepang. Dan itu 3 kata ya, Nigakai. Jadi gak-nya itu dari kata gakusei yang artinya mahasiswa, kai itu artinya kelompok. Jadi kalau disatuin, Nigakai itu kepanjangan bahasa Jepangnya Nihongo Gakusei Kai yang artinya himpunan mahasiswa sastra Jepang. Walaupun ada kata kelompok itu kita jadiin satu organisasi, artinya satu organisasi menjadi Nihongo Gakusei Kai yang artinya himpunan mahasiswa sastra Jepang. Oke. Next question dari sama juga nih, CEELXX. Berapa lama masa jabatan pengurus Nigakai? Bisa dijawab nih Kak Tam-Tam. Oke, untuk berapa lama masa jabatan pengurus Nigakai itu yang aslinya itu 1 semester alias 6 bulan. Tapi tergantung sama pengurusnya lagi. Kalau misalnya emang masih banyak hal yang belum diselesaikan, itu bisa jadi 1 tahun. Nah, itu paling lama 1 tahun. Itu Sar. Oh oke. Berarti tergantung ya sama pengurusnya. Oke, next question dari @RezaHelXX. Pertanyaannya, Nigakai itu ketua satunya siapa? Bisa bantu dijawab nih Kak Petri. Oke, aku bantu jawab. Ini pertanyaannya agak ambigu ya. Ada dua pertanyaan. Maknanya tuh ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu siapa ketua pertama kali Nigakai atau ketua sekarang. Jadi kalau untuk dijawab, ketua pertama kali Nigakai itu ada namanya Bang Ani. Itu angkatan 2004 ya Kak Tamira, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah angkatan segitu. Aku juga lupa soalnya Nigakai kan baru didirikan itu tahun 2006.
Jadi ketua pertamanya itu ada namanya Bang Ari. Nah, untuk ketua yang sekarang itu ada namanya Rahmat Hidayat. Kalau pengen tahu orangnya kayak apa, bentukannya kayak gimana, itu ada fotonya di IG-nya Nigakai, silakan di scroll aja. Itu ada ketua, Jamal, wakil ketuanya, bendahara, sekretaris, sama koor-koornya. Jadi teman-teman bisa lihat bentukan ketuanya kayak gimana, fisiknya kayak gimana gitu, ganteng apa enggak, cantik apa enggak, kayak gitu. Oke. Jadi cek aja ya guys IG Nigakai ya. Clara, tadi aku mau nambahin nih yang untuk ketua pertama, ketua 1 Nigakai nih. Jadi ketua 1 Nigakai itu namanya Bang Hari Wijaya, angkatan 2004. Udah jauh banget angkatannya. Oke. Makasih ya Kak Tamira. Next question dari KRNTA XX. Siapa kakak atau abang yang terter di Nigakai? Tolong dijawab deh Kak Tam. Oke, untuk kakak sama abang yang terter di Nigakai sebenarnya belum ada nih. Pas banget sih karena nanya kayak gini. Kita juga ada acara yang namanya Nigakai Award juga untuk ucapan terima kasih buat periode sekarang baru. Jadi paling di akhir kepengurusan nanti teman-teman bisa cek lagi ke IG Nigakai, lihat lagi abang-abang yang dapat terteran, abang dan kakak yang dapat terterannya, bisa dicek. Yang aneh-aneh juga ada, jadi stay tune aja di situ. Oke, next question by @Salma AUXX. Kapan ada pendaftaran pengurus HIMA baru Kak? Syaratnya apa aja? Thank you. Bisa tolong dijawab Kak Fetri? Oke, di pertanyaan ini, HIMA itu nggak sama kayak UKM atau UKMF, jadi nggak ada open recruitment. Kita itu masuk HIMA, khususnya Nigakai, HIMA Sastra Jepang, itu melalui 3 step atau 3 step. Yang pertama itu ada namanya Temu Ramah. Di situ teman-teman bakal ngadain acara dan membentuk kepanitiaan. Itu teman-teman belajar gimana kepanitiaan yang bakal dibentuk di acara besar. Jadi teman-teman membentuk kepanitiaan kecil dulu buat belajar sebelum membentuk kepanitiaan yang besar kayak bukannya. Di Temu Ramah itu teman-teman bakal ketemu sama sensei-nya yang namanya Temu Ramah ya, dan mengakrabkan diri dengan sensei atau sensor di acara Jepang. Terus step yang kedua itu ada Benkyokai. Benkyokai itu kelompok belajar dalam bahasa Jepang. Nanti ada kakak mentornya, teman-teman juga dibentuk beberapa orang, teman-teman saling belajar, saling kenalan juga kan, teman-teman baru masuk ke bahasa Jepang, saling kenal senior juga, kenal juga. Terus yang ketiga ada namanya PMSD atau Pengabdian Masyarakat Jepang. Nah, setelah kegiatan itu teman-teman udah resmi jadi anggota Nigakai. Oke, makasih Kak Fet. Next Aku questionnya. mau nambahin dong. Oke. Kak. Betul banget. Nah, kalau untuk tadi pengurusan HIMA baru itu, dia tuh gimana ya? Pendaftaran sebenarnya emang nggak kayak orang-orang yang nyari kayak open recruitment bla 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 bla, kita nggak ada. Cuma nanti ada yang namanya, karena kita udah ngikutin 3 hal tadi, 3 persyaratan tadi, terus kita bakal diwawancarain dan divisi apa yang kita pengen. Nanti anak-anak HIMA-nya sendiri yang bakal cari anak-anak yang mau ikut HIMA, terus ngisi formulir deh, nanti diwawancarain dan kelihatan di mana. Tapi sebelum itu juga ada yang namanya magang. Jadi teman-teman ada magang magang berapa bulan gitu di HIMA. Itu Periode tempatnya. juga nggak sih kata Mira magang Apa? 1 periode? Itu tergantung sih. Itu tergantung juga. Nah, kalau kemarin ini untuk angkatan 2019, kalau nggak salah nggak ada magang kan karena COVID. Jadi nggak ada magang. Jadi tergantung kepengurusannya nanti gimana. Oh, oke. Oke, makasih juga ya Kak Tamira.
Next question dari @tmraxx. Kayak kenal nih. Questionnya, apa bedanya Nigakai sama organisasi lain tuh Kak? Bisa tolong dijawab Kak Fetri deh. Oke, bedanya Nigakai sama organisasi lain. Pasti ada perbedaan dan persamaan. Kalau untuk perbedaan, yang paling spesifik mungkin karena Nigakai punya hari tersendiri. Hari Rabu apa hari Kamis? Lupa. Kata Mira hari Rabu apa hari Kamis kita yang Nihongo no Hi. Hari Kamis, Fet. Waktu pakai baju kerja. Ya, kita pakai baju kerja. Itu kita namanya Nihongo no Hi. Jadi hari kita seharian kalau di kampus harus pakai bahasa Jepang ngomongnya. Terus kalau nggak pakai baju kerja atau ketahuan nggak ngomong bahasa Jepang itu beda. Mungkin di situ bedanya kita dari organisasi lain. Oh, kece juga ya eventnya. Oke, next ada pertanyaan dari @alfasha_xx. Ada motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat untuk kuliah di Sasje nggak Kak? Mulai dari Kak Tamira dulu nih, gimana menurut Kak Tamira? Motivasi ya, agak berat ya pertanyaannya. Tapi kalau untuk motivasi itu niat dulu sebenarnya. Niat dari diri sendiri, mau masuk sastra Jepang gimana, karena suka atau karena apa. Nah, kalau untuk motivasi aku sendiri itu karena aku ngelihat idola aku pintar bahasa Jepang, jadi aku termotivasi pengen juga bisa bahasa Jepang. Kalau misalnya nanti dia live atau dia ngomong apapun, ngomong bahasa Jepang, aku ngerti tanpa harus nunggu subtitlenya. Emang absurd sih, tapi ya kayak gitu deh. Dan juga aku emang suka sama kehidupan di Jepang, terutama negaranya. Itu sih motivasi aku untuk kuliah di Sastra Jepang. Oh, oke. Kalau menurut Kak Fetri gimana nih? Ya, kalau menurut kata-kata Mira, tiap orang pasti punya motivasi yang beda-beda kan ya. Kalau Aka motivasinya karena Aka tuh penasaran aja sama kebudayaan Jepang, apalagi kayak melihat negaranya tuh disiplin banget. Aka suka disiplinnya, teraturnya. Karena ngantri aja itu mereka disiplin banget, nggak kayak di Indonesia kan ya. Kadang ada yang nyerobot, karena nggak samaran nyerobot. Kan disiplinnya Jepang itu suka banget. Terus mungkin karena penasaran juga, pengen lancar ngomong bahasa Jepang. Enak juga gitu melihat orang ngomong bahasa Jepang lancar. Kakak pengen tahu yang mereka omongin, jadi kayak tertarik aja mendalami. Kakak pengen juga bisa ngomong bahasa Jepang kayak gitu. Oh, oke. Oke, next question. Oh, masih dari sender yang sama. Itu tuh katanya ada tips-tips belajar kanji nggak Kak? Oke. Menurut Kak Fetri gimana nih? Belajar kanji ya? Kanji berat ya. Iya. Kanji itu intinya kita sering ngulang, sering ditulisin juga. Kalau semakin sering ditulis, kita semakin ingat. Tapi kalau kita cuma lihat-lihat aja, itu nggak bakal ingat. Sering ditulis, sering-sering ditulis aja pokoknya. Insya Allah ingat. Kalau harus lagi tulis ya. Kalau menurut Kak Tamira gimana? Kalau menurut aku ya sama kayak Fetri sih, itu emang udah diajarin dari sensei gitu kan. Tapi biar serunya tuh main tebak-tebakan kanji sama teman. Dulu kita ada sih kayak gitu, main tebak-tebakan kanji, kayak bikin flashcard, kartu kanji gitu. Terus main tebak-tebakan sama teman, ini kanji apa? Coba tulis kanji Benkyokai misalnya, coba tulis kanji Ki, terus kanji-kanji gitu. Itu biar lebih asik aja sih. Kalau bareng sama teman-teman lebih enak. Oke. Melibatkan temen gitu ya. Betul banget. Boleh juga nih tipsnya, bisa dicontoh deh buat pendengar semuanya. Oke, lanjut pertanyaan dari @nsakixx. Halo Min, mau nanya dong.
Apa sih alasan Saje ngadain podcast Nigakai? Oke, berhubung aku anggota Humas Kominfo dan juga penanggung jawab Poki, aku aja yang bakal jawab. Jadi semenjak pandemi ini, di mana kita yang kegiatannya serba terbatas, dan juga kebanyakan kegiatan kita itu dialihkan ke online. Dan juga kita pasti kebanyakannya di rumah kan. Jadi untuk nemenin para pendengar, kita ngadain podcast yang di sana bakal ngebahas seputaran tentang sasa Jepang Unan dan juga hal-hal yang dikira menarik untuk dibahas gitu. Oke, next question. Banyak yang nanya nih ya, Bung Kasai kapan, Kak? Bisa tolong jawab dong, Kak Tam-Tam. Aduh, kayaknya udah pada kangen ya Bung Kasai. Terakhir kali 2 tahun yang lalu ya, 2019. Iya, kangen. Aku juga ingin menanyakan hal yang sama, Bung Kasai kapan? Nah, kalau doain aja ya teman-teman, kalau banyak yang ikut protokol, ngikutin vaksin juga, ikutin protokol kesehatan yang udah dibuat sama pemerintah. Terus udah mulai banyak yang offline dan juga angka vaksinnya tinggi. Insya Allah, Bung Kasai, kalau nggak tahun depan 2022 ada, doain ya. Semoga JKT48 gestarnya. Oke, amin. Berarti itu PR gede ya buat bagian Danus deh terutama ya. Iya, jualan risol setiap pagi pastinya. Oke, next question at It's Me XX. Min, spill dong seberapa penting belajar Saje. Oke, bisa tolong dijawab nih dari Kak Fetri dulu deh. Oke, menurut Kakak tuh penting banget belajar Saje, karena kalau gak ada yang mau belajar sastra Jepang, nanti yang jadi translator siapa? Nanti kalau ada novel-novel dari Jepang gak ada yang translating, kan kita kayak penasaran juga gitu karya-karya dari Jepang kayak gimana. Iya. Tuh dari Kak Fetri nih. Kalau dari Kak Tamira gimana? Oke, aku sama kayak Fetri, sama-sama penting karena aku pernah dengar tahun 2030 atau 2025 katanya ya banyak banget perusahaan Jepang yang bakal memungkinkan sahamnya ke Indonesia. Itu tuh kayak wow banget nggak sih buat lulusan-lulusan sastra Jepang? Makanya itu menurut aku penting banget belajar sastra Jepang. Asal teman-teman tahu, translator itu gajinya bisa di atas 10 juta. Giur banget nggak sih kalau lo dengar? Jadi dan juga translator bahasa Jepang itu masih jarang banget di Indonesia, rata-rata bahasa Inggris, dan orang Jepang itu nggak begitu pandai ngomong bahasa Inggris. Jadi itu adalah impian buat semua orang ingin kaya. Iya, peluang buat semua mahasiswa sastra Jepang juga. Nah, betul. Oke, berarti dari sana juga bisa dijadiin motivasi nih buat para pendengar. Kalau mau kaya, ayo jadi translator bahasa Jepang, ayo. Oke, next question. Ini rada triggered buat beberapa orang nih ya. Question dari @bayuxx. Kenapa ada orang yang masuk Saje kalau setelah lulus masih banyak yang nggak bisa bahasa Jepang? Oke, first dari Kak Tamira dulu deh, gimana nih? Agak ke-triggered ya. Oke. Kenapa ada orang yang masuk Saje kalau setelah lulus masih banyak yang nggak bisa bahasa Jepang? Yang pertama itu sebenarnya tergantung orangnya sendiri sih. Masuk sastra Jepang itu karena apa? Karena yang aku denger banyak yang masuk sastra Jepang ini kayak pilihan terakhir atau enggak kayak cuma cadangan asal masuk aja, bukan dari hati gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya bukan banyak yang nggak bisa bahasa Jepang menurut aku, tapi agak diganti pertanyaannya, kenapa banyak yang nggak lancar bahasa Jepang? Nggak mungkin dong karena bahasa Jepang nggak bisa bahasa Jepang, bisa, cuman nggak lancar.
Jadi tergantung dari orangnya sendiri, cara belajar kamu selama 4 tahun ngapain aja gitu. Tapi semuanya bisa kok bahasa Jepang, cuman nggak lancar aja. Itu menurutku ya. Iya. Oke, itu menurut Kak Tamira. Kalau menurut Kak Fetri gimana nih? Kalau menurut aku, bener kata Kak Samira, itu sebenarnya balik lagi kan ke orangnya. Dia udah milih sastra Jepang nih, seharusnya dia bersungguh-sungguh biar dia bisa bahasa Jepang kan seharusnya. Nah itu balik lagi ke orangnya, dia belajar buku apa enggak, atau emang sekedar yang penting gua kuliah nih, yang penting gua nggak nganggur, kayak gitu. Kembali ke tujuan orangnya masing-masing. Sastra Jepang itu buat apa? Gitu. Gitu ya. Tergantung personal masing-masing nih ya. Oke. Saigono terakhir nih. @sewino xx. Nigakai ada merchandise gak? Pengen beli nih yang lucu-lucu gitu. Bisa dijawab nih Kak Tamira. Oke. Nigakai ada merchandise nggak? Ya pasti ada dong. Follow ya Instagramnya Nigakai, NIGAKKAI_store kan. Nah di situ sih masih belum diupdate lagi ya, karena kita masih nyiapin banyak desain-desain baru, terutama kaos, tote bag, gelang, stiker. Ada stikernya lihat aja nanti, aneh. Tapi pasti teman-teman ngerasa kayak suka aja gitu. Jadi stay tune aja ya di Nigakai Store, jangan lupa di follow. Oke. Aneh maksudnya di sini tuh berarti unik lah ya, bukan aneh, unik gitu. Ya unik Bisa banget. Oke, bisa dicek aja ya guys di @nigakai NIGAKKAI_store. Oke, nah sekian nih dari tanya jawab kita di episode kali ini. Lumayan asik ya, kita udah jawab kepenasaran teman-teman semua tentang Nihongo Gaku Seikai atau Nigakai, himpunan mahasiswa sastra Jepang. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua dan juga kakak-kakak cakep kita yang udah mau jadi gestar kita di episode kali ini. Aku, Sarah, sebagai host, mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan. Terima kasih dan juga stay healthy buat semuanya. Sarah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.